Saudari seiman, sesungguhnya hal yang penting berharga bagi kita adalah hidup di dalam Tuhan, sebab hanya Allah pemelihara dan penyelenggara kehidupan. Dengan iman kita meyakini tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan yang telah menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Dan kita pun seharusnya menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah dengan hati yang bersyukur kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hai puji namanya. Kita perhatikan bait-baitnya ya Bapak Ibu di atas. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam bagi kamu yang diberkati Tuhan menyertai. Menyertaimu juga. Kami sungguh mengaku bahwa kami adalah orang yang lemah. Untuk memegang kepercayaan hidup kami di dalam Engkau, ketika kami berhadapan dengan persoalan dan pergulatan kehidupan. Sungguh kami adalah orang yang cepat sekali gampang untuk meyakini kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami adalah orang yang mudah sekali terseret oleh ketakutan dan kekhawatiran, sehingga melepaskan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami gagal menjaga kehidupan tetap di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Bapa atas setiap kesalahan dan kegagalan kami, untuk melihat kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup ini. Terimalah doa pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kepada umat-Nya yang telah mengaku dosa dan salah di hadapan-Nya. Dengarkanlah berita anugerah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika isaku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35-7. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur, berbalasan dari Mazmur 128 ayat 1-6. Kita perhatikan poinnya, laki-laki dan perempuan. Dimulai dari laki-laki. Mazmur 128 ayat 1-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas Israel.
mau patumay taon kataku buwan siya toon turuin tumintulalan na inang lamukan nelorang kau manasa mau pako nang lasalama ko susi mau panang toong kataku puang napasake ko puang ilang may tondok Sion mutiroy tupanang angge katuaanmu tiro ampo anakmu napakamaраmpasan tiro ampo anakmu napakamaраmpasan. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 yaitu Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Bacaan lektor 2 Roma 8 ayat 31 sampai 39. Dan bacaan untuk pelayanan firman Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Dan ayatnya yang ke-44 sampai 53. Namun sebelumnya ya, kalau kita sudah persiapkan, mari kita mempersiapkan diri untuk memohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bahkan semalam lamanya Tuhan sudah menjaga kami. Dan luar biasa kasih-Mu bagi kami karena Tuhan masih tetap memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga Tuhan kembali mempertemukan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Datang di hadirat-Mu yang kudus menyembah Engkau. Dan dalam ibadah kami ini kami bersama-sama hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, fokuskan pikiran, hati dan hidup kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Setiap kami yang ada dalam gedung gereja ini telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terpilih dari Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma,
Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan selanjutnya dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-39 dengan judul Keyakinan Iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya.
Demikian pembacaan kita dan berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam setiap hidup kita setiap hari. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini ya tetap diberikan kekuatan, kesegaran dan kebugaran, sehingga di hari ini kita masih sempat bersama-sama berkumpul ya di dalam gedung gereja ini untuk kemudian kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan. Saya percaya bahwa di antara kita yang hadir ini pernah mengalami pengalaman terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Ya, dan ketika kita terpisah, ya rasa nyaman dan ketenangan dalam hidup ini terasa menjadi hilang. Ya, sedangkan berpisah saja dengan orang-orang yang kita kasihi, kita tidak merasa nyaman. Apalagi kalau kita berpisah dengan Tuhan. Dan dari semua pokok persoalan, pokok permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini, pokok permasalahan yang tidak ada bandingnya dan tidak ada duanya, ialah masalah dosa. Sekali lagi, masalah dosa itu adalah masalah yang luar biasa. Itu bukan perkara yang kecil. Ya, sekalipun mungkin ada orang mengatakan bahwa perkara kecil itu. Tinggal kita berusaha, berbuat baik kepada orang lain, sudah. Atau menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuatan, menggunakan harta benda dan semua potensi yang ada pada kita, ya maka keselamatan itu sudah dapat diperoleh. Ya mungkin saja di luar keyakinan iman Kristen, ya mungkin memang demikian. Ya tetapi dalam iman Kristen tidak demikian halnya. Perkara dosa itu adalah perkara yang tidak ada duanya di dunia ini. Pertanyaannya mengapa? Ya karena perkara dosa itu menghasilkan apa yang disebut dengan maut. Ya dalam buku pengakuan Gereja Toraja dikatakan bahwa ya maut itu adalah kematian manusia seutuhnya. Kematian manusia seutuhnya. Mati secara fisik dan mati secara rohani. Nah kalau kedua kematian ini dialami, apalah arti hidupmu? Apalah arti hidup kita? Maut membuat manusia terpisah dari Tuhan.
Ya makanya saya katakan tadi, seorang ibu atau seorang bapak atau seorang anak atau seorang tua terpisah dari orang yang dikasihinya, ya pasti bergumul dan terus bergumul. Ya apalagi kalau terpisah dengan Tuhan. Nah pertanyaan untuk kita semua kita yang hadir ini. Maukah kita terpisah dengan Tuhan? Ya. Maukah kita terpisah dari Tuhan? Dan saya yakin dan percaya bahwa semua kita yang hadir ini mengatakan itu tidak mungkin. Itu adalah sebuah keniscayaan bagi saya. Ya tapi itu kan bisa diuji. Apakah kita tetap pada komitmen, ketegasan iman kita yang mengatakan bahwa terpisah dari Kristus itu merupakan keniscayaan, ketidakmungkinan. Yaitu akan teruji ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat. Ya termasuk ketika kita yang menghadapi pergumulan dalam dunia kerja dan juga dalam dunia usaha. Atau kita diperhadapkan dengan situasi perekonomian yang serba sulit. Dan itu menjadi kebutuhan kita. Ya dan bagi orang Kristen yang kurang percaya atau kurang beriman akan serta-merta atau dengan gampangan akan melepaskan imannya itu sendiri lalu kemudian terpisah dengan Kristus. Ya hanya karena sesuap nasi. Ya hanya karena ia mau supaya ia punya nama yang baik atau popularitas yang baik. Ya memang ke dalam keadaan yang aman-aman saja, ya pastilah kita akan mengatakan demikian. Ya tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sangat sulit, maka disitulah kemudian iman kita berontak. Tetapi bagi setiap orang yang dengan penuh keyakinan, ya pastilah mereka akan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan mungkin terpisah dengan Kristus. Dan saya kira kita semua pernah mendengarkan cerita-cerita dari kakek nenek kita, orang-orang tua kita, ya menyangkut pergumulan masa lalu. Ya sebab tidak akan mungkin kita ada di sini bersama dengan saudara-saudara kita di gereja-gereja yang lain duduk bersama memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya mereka pada masa lalu tidak punya komitmen yang tegas seperti itu. Bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Ya sekali lagi saya katakan seandainya kakek nenek kita, orang-orang tua kita pada masa lalu tidak punya komitmen seperti itu. Dan kemudian mereka tidak mewarisi komitmen itu terhadap kita. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini dan saudara-saudara kita yang lain yang akan menjadi orang-orang yang terpisah dari Kristus pada sepanjang zaman. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa sesungguhnya masalah di seputar dosa itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa itu sudah dibereskan, sudah diselesaikan. Jadi kita tidak punya urusan lagi dengan itu. Ya dan karena itu Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Ya supaya ya kita tetap berada di dalam Kristus. Dan kalau kita tetap berada dalam Kristus, Kristus pun akan tetap berada bersama-sama dengan kita. Dan oleh sebab itu kita menjadi milik Kristus.
Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, oleh Rasul Paulus katakan bahwa ya, siapa yang akan melawan kita? Kalau Kristus berada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara menyangkut soal lawan, maka yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah sesama kita. Sekali lagi saya mengatakan bahwa sesama kita itu bukan lawan kita, bukan musuh kita. Sesama kita itu bukan musuh kita, bukan lawan kita. Dan orang Kristen tidak punya musuh dari sesama. Yang menjadi musuh orang Kristen adalah iblis. Sekali lagi, yang menjadi musuh orang Kristen adalah iblis. Yang selalu berjalan kian kemari untuk menyatakan pengaruhnya kepada orang yang telah hidup bersama dengan Kristus. Moga-moga mereka melepaskan imannya, lalu kemudian mengikuti jalan hidup, alur hidupnya, supaya kita terbuai di dalamnya, lalu kemudian kita hidup dalam kebinasaan bersama dengan iblis. Dan itu yang sedang dikerjakan sekarang ini. Ya, tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita tentu tetap meningkatkan tingkat kewaspadaan kita. Karena banyak manusia sekarang ini yang mengambil peran iblis itu. Ya, sekali lagi bahwa ada banyak manusia atau sesama yang mengambil peran iblis itu. Dan kemudian dikuasai olehnya. Bukan orangnya yang menjadi musuh kita. Tetapi yang menjadi musuh kita ialah apa yang mempengaruhi dia untuk kemudian membawa orang percaya kepada kebinasaan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kemudian supaya kita tidak terpisah dengan kasih Kristus, hanya satu solusinya. Dan itu merupakan satu-satunya solusi. Solusinya ialah Yesus datang untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, dan siapa yang memandang ke situ, ia akan selamat. Sama seperti ketika orang Israel dalam padang gurun. Ketika orang Israel memberontak kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menulahi mereka dengan ular tedung. Dan kemudian siapa yang dipatok, ia akan mati. Tetapi barang siapa, sekalipun ia sudah dipatok ular itu dan memandang kepada patung ular tembaga yang didirikan oleh Musa, ya maka semua orang sekalipun ia dipatok, ia akan tetap selamat. Demikian pun juga di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun iblis dosa sudah mematuk kita, bahkan mungkin mengikat kita dengan kuatnya, tetapi masih ada kesempatan bagi kita untuk memandang kepada Kristus yang telah disalibkan itu. Ya, maka apapun yang kita alami tidak akan mungkin dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau maut Bapak Ibu Saudara-saudara, maut saja tidak sanggup untuk memisahkan kita dari Kristus, dan maut itu adalah hal yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan bagi umat manusia dan dunia ini. Ya, apalagi kalau misalkan hanya ketelanjangan, hanya penderitaan, hanya menyangkut soal pedang, ya hanya menyangkut soal penganiayaan. Ya, masa sih? Itu yang kemudian menyeret kita untuk memisahkan kita dari Kristus. Janganlah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa saudara kekasih kita Nungki, ya hadir di sini dalam ibadah ini.
Ia tidak mau terpisah dengan Kristus. Ia tidak mau terpisah dengan kasih Kristus. Ia mau tetap hidup di dalam Kristus. Dan karena itu ia memandang dan melihat kepada Kristus yang menjadi satu-satunya juru selamatnya dan juru selamat kita semua. Dan saya yakin dan percaya doa dan harapan kita ya kepada anak atau saudara kekasih kita Nungki yang pada hari ini akan menyatakan pengakuannya menjadi orang Kristen. Ya dalam ibadah ini dan sekaligus akan menerima pelayanan baptisan kudus. Perkara ini bukan perkara gampang bagi saudara kekasih kita Nungki. Bukan perkara kecil. Ini perkara yang berat. Ia meninggalkan segala sesuatu yang ia banggakan selama ini. Ya dan bisa saja bahwa pergumulan yang dihadapi selama ini, ya ketika menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pergumulan itu akan semakin berat. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja, ya pada saudara kekasih kita Nungki, sehingga ia tetap teguh dalam pengharapannya di dalam Kristus. Ya demikian juga buat anak kekasih kita Deo hari ini, ia akan menerima pelayanan baptisan kudus ya dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Bering Kenaya. Ya mengapa anak-anak kita itu dibaptiskan, dan saya kira kita sudah memahami karena ya sudah sering kita mendengarkan penjelasan tentang hal itu. Ya bahwa bagi kita anak-anak itu pun juga adalah warga kerajaan Allah. Dan itu berarti ahli waris kerajaan Allah. Dan karena itu sama seperti orang dewasa, mereka pun juga punya hak yang sama untuk menerima tanda dan materai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka punya hak untuk itu. Dan karena itu Yesus mengatakan, janganlah jauhkan anak-anak itu daripadaku. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, camkanlah firman Tuhan ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala. Lalu kemudian kita bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan. Ya dengan menggunakan suara kita yang normal. Ya kalau saya atau suara saya tidak kedengaran dari pembesar suara ini, itu dimaksudkan supaya bukan suara saya yang dominan, tetapi suara jemaat yang dominan. Supaya suara Bapak Ibu lah yang didengar oleh Tuhan dan bukan suara dari mik ini. Mari kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman berdasarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Landasanku hanyalah pada darah-Mu, tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Menjadi dasar hidupku, walau segalanya reva, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adapun nats persembahan yang yaitu dari Mazmur 128 ayat 1 dan 2 sampai 2. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Adapun disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pundi 4 pada hari Minggu pada tanggal 30 saat ini diperuntukkan untuk membantu panitia pembangunan gedung pastori jemaat Tiara Malengkeri. Mohon dukungan dari jemaat.
Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Kita lihat bait-baitnya ya, laki-laki dan perempuan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
Iya, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu. Karena itu mana kasihmu, karena itu mana kasihmu. Iya, Bapak Ibu, ada lelang persembahan dari jemaat yang diperuntukkan untuk jemaat, kemudian panitia HRG dan porseni PPGT. Saya sini ya. Angkat muka saja, kasih lihat. Ayo. Ya, jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, ini ada natura. Ini kita akan uangkan yang pertama untuk kontingen porseni PPGT Jemaat Biringkanaya. Ada sayur pacoy dan ada juga kacang panjang di bawahnya ini. Sehat, masih segar. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Sayur 100 dari depan. 100 satu kali. Ya, kontingen porseni PPGT. Kita mendukung anak-anak pemuda kita 100 satu kali. Oh, sayurnya. Mau diangkat sayurnya. Kacang panjangnya terlipat di bawah. Banyak kacang panjangnya di bawah ini. Jangan dibuka. Nih, iya 100 satu kali. 100 satu kali. Kalau dari belakang ada bersuara kasih naik saja jari tangannya supaya kalian. 100 satu kali, 2 kali, 500 satu kali, 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini untuk jemaat Biringkanaya, sama. Silakan taruh harga 100 satu kali tadi dari depan. Oh 200 satu kali. 200 satu kali. 200 2 kali. 500 satu kali. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, yang terakhir ini untuk panitia HRG. Ya, untuk bernatal bersama lagi. Silakan taruh harga Bapak Ibu. 200 satu kali panitia HRG. 200 satu kali. 1 kali 200. 2 kali. Sudah tidak ada, 3 kali. Kembali. Oh, ya. Dikembalikan. Ya, untuk apa lagi tuh? Jemaat lah. Ya, untuk LKW, latihan kepemimpinan wanita yang akan dilaksanakan di Agustus mendatang. Ya, silakan taruh harga. LKW, ibu-ibu kita. Ya, silakan taruh harga 100 satu kali. 100 satu kali LKW. 100 satu kali, kayaknya sudah tidak ada. 2 kali. Ya, 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah
mengambil bagian dalam lelang persembahan dari jemaat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Iya. Ya, Selanjutnya, paduan suara Pak. Nanti. Tadi ada. Selesai baptisan. Oh, oke. Kita akan masuk dalam akta khusus yang akan dinyatakan kepada anak atau saudara kekasih kita, Gladio Sanantah Mataru, dan juga kepada saudara kekasih Nungki Permatasari. Dan yang pertama akan dilaksanakan baptisan untuk anak-anak atau baptisan anak ya kepada anak kekasih Gladio Samantha Mataru. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga kita tidak dilahirkan kembali. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengurusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan untuk berdiri.
Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin, Nugranto Simon? Ya, saya yakin. Desiana Bontong? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku, Nugranto Simon? Ya, saya mengaku. Desiana Bontong? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji, Nugranto Simon? Desiana Bontong? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan kemudian kita lanjutkan untuk pengakuan saudara kekasih kita Nungki Permatasari untuk menjadi seorang Kristen. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, oleh kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, maka sekarang saudari Nungki Permatasari ya itulah kalau dalam pikirannya Permatasari terus. Maaf ya. Iya. Apakah dapat memaafkan saya? Iya, kemarin juga begitu terus. Iya. Ya, Nungki Permanasari akan mengaku menjadi seorang Kristen. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus Allah telah memanggil engkau untuk menjadi pengikut Kristus dan masuk dalam bilangan anggota Gereja Toraja? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau hendak setia dan bersungguh-sungguh memahami iman Kristen berdasarkan Alkitab yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudari kekasih kita Nungki Permanasari
dengan segala ketulusan hati telah mengaku menjadi seorang Kristen. Terimalah saudara kekasih kita ini dengan sukacita. Nampakkanlah kepadanya kebaikan hatimu, agar dari hari ke hari saudara kekasih kita Nungki Permanasari semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pimpinan Roh Kudus.
kiranya halik dunia Allahmu beranugerah beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Ya, sebelum Bapak dan Saudara dipersilakan, kita akan berdoa secara khusus untuk kedua anak atau saudara kekasih kita yang telah menyatakan pengakuannya dan juga yang telah dibaptis. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memelihara saudari kekasih kami Nungki Permanasari, agar ia memegang teguh pengakuan dan janjinya di hadapan-Mu untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berikanlah pertumbuhan iman melalui doa, mendengarkan firman Tuhan, dan mengambil bagian dalam persekutuan ibadah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap memelihara anak kekasih Gladio Sanantah Mataru dan saudari kekasih kami Nungki Permatasari yang telah menerima pelayanan baptisan kudus, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sepanjang sejarah hidup mereka. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan puji-pujian secara berturut-turut
Paduan Suara Mahanaim, PMK, Paver Tahut, Unhas, dan puji-pujian dari keluarga. Dimulai dari Paduan Suara Mahanaim. Disilakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama-sama dengan orang tua, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian di tempat ini. Perkenalkan, kami dari PMK Fakultas Unhas, Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Saat ini kami sedang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penghijauan yang akan dilaksanakan pada minggu ini dari tanggal 5 sampai tanggal 13 Agustus 2023 di Dusun Rantekarua, Lembang Awan, Kecamatan Awan Rantekarua, Toraja Utara. Pada saat ini juga kami masih dalam masa pencarian dana. Saat selesai ibadah nanti kami ada pencarian dana di luar. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Pada ibadah ini juga izinkan kami untuk membawakan satu pujian. Sekian dari kami. Terima kasih, mohon dukungan doa dan bantuannya. Semoga kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan ibadah.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan dalam rangka itu kita dalam masa-masa persiapan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Petrus, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama,
menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadiran yang mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam kawal syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Dan dengan demikian ada kesatuan antara Kristus dengan kami. Dan dengan demikian pula Yesus menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini akan termaterai dan menjadi bagian hidup kami dan membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam ibadah ini Engkau telah melibatkan kami untuk kemudian kami menyapa Engkau secara bersama-sama dan juga melalui paduan suara dan vokal group. Dan semua ini kami kumandangkan di hadapan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa Tuhan melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan dengan menyatakan persembahan syukur kami, baik yang dinyatakan melalui kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop persembahan, bahkan melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui natura dan semua bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami majelis gereja, Tuhan anugerahkan kami kekuatan untuk mengelola hal ini. Demikian juga yang masih ada pada kami, ajarkan kami untuk terus mengelola secara baik dan benar bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan nyatakan kepada mereka melalui pertambahan usia kelahiran. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yuliana Susah Meradi, Yulisia Melina Limbong, dan Bastian Sitompul. Dan Tuhan anugerahkan sukacita buat saudara-saudara kami. Dan juga bagi mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka mulai esok hari, bahkan sampai pada hari Sabtu yang akan datang. Dan juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Dan juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan yang lain. Dan juga ya Tuhan kami bersyukur atas segala kasih dan kesetiaan-Mu yang Kau tetap nyatakan kepada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka hadapi.
seperti yang masih dialami oleh saudara kekasih kami Musa Romba, kakak dari Nyonya Mariana Romba, yang dialami oleh anak atau saudara kekasih kami Emah Alak Padang, anak dari Bapak Antonius Alak Padang dalam pemulihan pasca operasi, dan juga yang masih dialami oleh Ibu Martina Ruben, anak mantu dari Ibu Kristina Pakan, dan juga yang dialami oleh anak kekasih atau saudara kekasih kami dia, masing-masing Tuhan dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya hadir melawat mereka masing-masing, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati makanan, air minum dan obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka menjadi pulih. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, kakek nenek kami, om dan tante kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang mengalami pergumulan yang sama namun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan hadir melawat mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang juga sedang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Antonius Alak Padang atas meninggalnya cucu kemenakan terkasih. Demikian juga yang masih dialami oleh Bapak Yermi Nola R. Parabang atas meninggalnya ayahanda kekasih almarhum Bapak Benyamin Rapa Rante Parabang di Kendari. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, bahkan saudara-saudara kami yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, yang berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, kami yakin Tuhan hadir menghibur mereka dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dalam segenap hidup. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memakai kami setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan kami tidak menjadi sia-sia, melainkan berguna bagi pertumbuhan iman kami bersama. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana perkawinan yang akan dilayankan kepada saudara kekasih kami Franky Nugraha Pangruruk dengan saudari Nungki Permanasari, yang rencana pelaksanaan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus. Kami percaya bahwa kedua saudara kekasih kami ini, Tuhan tetap memberkati dalam masa-masa persiapan mereka, anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, dan memberikan kemampuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan rencana tersebut, terlebih khusus persiapan diri mereka untuk memasuki rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Ya, dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023. Kami yakin Tuhan tetap memberkati rencana ini dan memberkati kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan kami segenap warga jemaat-Mu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, usaha, dan rencana-rencana kami. Kami selalu yakin Tuhan Yesus tetap berada di pihak kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan diaken yang sudah akan dimulai tahapan-tahapan awal untuk penjaringan calon penatua dan diaken. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati panitia yang telah terpilih mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu. Dan demikian juga kami segenap warga jemaat mempersiapkan diri untuk kemudian menentukan nantinya siapa yang menjadi calon penatua dan diaken untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk periode selanjutnya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami mahasiswa yang sedang menjalani masa-masa libur mereka, dan kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati untuk mengisi masa ini dengan kegiatan-kegiatan
yang positif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua yang hadir bersama-sama Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai hal yang kami hadapi. Ketika kami berada dalam kesusahan, kami yakin Tuhan datang menghibur kami. Ketika kami berada dalam kelemahan, Engkau datang menguatkan kami. Dan ketika kami jatuh dalam berbagai macam pencobaan hidup, Engkau hadir mengulurkan tangan bagi kami dan menguatkan kami. Lalu kemudian kami meneruskan perjalanan hidup kami. Ya Bapa kami di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam pekan ini. Sehingga kami jalani dengan penuh sukacita dalam naungan kasih Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami, Tuhan sertai kami. Dan tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Memberkati gereja-gereja Tuhan. Memberkati perdamaian dunia. Dan juga tetap memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam kesusahan karena berbagai sebab. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta tambahan, yaitu pertama, ibadah keluarga di kelompok 1 Kamis tanggal 3 Agustus di rumah keluarga Bapak Daniel Lafran, lorong 10, pukul 18.00. Kemudian ibadah di kelompok 2, yaitu Sabtu tanggal 5 Agustus di rumah keluarga Gerit K. Mangera, alamat Gria Alam Permai, Blok G 70. Jam yaitu pukul 18.00. Kemudian ibadah keluarga di kelompok 3 di warta ditulis Marten Palungan Paseru, dan kelompok 3 hanya ditulis seharusnya digabung kelompok 3 dan kelompok 6. Kemudian penekanan warta yaitu disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptisan dewasa supaya mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada perjamuan tersebut. Dan juga penekanan warta yang kedua, setelah ibadah ini disampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, yaitu bahwa hari Minggu pada saat ini, yaitu anak-anak kita dari Panitia Baksos Penghijauan Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan, yaitu ayam rica seharga 35.000 per porsi. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa hal yang paling berharga bagi kita adalah hidup di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh. Dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, yakinilah, tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Wujudkanlah kehidupan yang tetap berada di dalam Tuhan. Ya, kami meyakini dan bersedia untuk terus menjaga kehidupan tetap di dalam Tuhan. Karena itu dalam keadaan berdiri di dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kasih Tuhan melebihi penderitaan kita, bahkan melebihi setiap pergumulan kita yang begitu berat. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan, tak satu pun. Memisahkanku dari
kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Disampaikan kepada anggota diakonia untuk selesai ibadah untuk berkumpul di lantai 1 pastori. Ya, anggota diakonia ya. Diakonia tetap. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang mengambil Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow with